perkembangannya itu adalah tumbuhan lumut, Bryophyta, kemudian maju lagi menjadi tumbuhan paku, dan ini adalah kelompok yang memiliki perkembangan yang paling maju, itu adalah kelompok tumbuhan berbiji. Kita bicarakan nanti karakteristiknya, kemudian bagaimana evolusinya, dan juga klasifikasinya. Ini adalah contoh dari tumbuhan berbiji. Di situ ada nampak alat perkembangbiakannya yang semula itu dipaku spora, kemudian mengalami perkembangan yang lebih maju menjadi alat yang disebut dengan biji, ya, untuk alat perkembangbiakan. Jadi overview-nya di sini tentang tumbuhan biji. Saya sampaikan lagi bahwa biji itu menggantikan spora. Ya. Kalau kemarin menggunakan spora, tetapi kemudian lebih maju lagi tingkat evolusinya. Di sini biji tumbuhan berbiji itu menggunakan biji sebagai alat perkembangbiakan atau juga alat penyebaran keturunan, itu adalah menggunakan biji. Nah, dengan adanya perubahan dari spora menjadi biji, di sini menjadikan tumbuhan itu kemudian bisa mendominasi ekosistem terestrial. Ya. Jadi biji di sini dihasilkan banyak sekali pada tumbuhan, kemudian juga nanti bisa disebarkan dengan berbagai cara, baik itu secara vegetatif maupun generatif, sehingga dengan adanya perubahan dari spora menjadi biji ini menyebabkan tumbuhan berbiji ini bisa dikatakan mendominasi ekosistem terestrial. Jadi paling banyak itu adalah tumbuhan berbiji. Kalau kita lihat munculnya kapan, itu munculnya sekitar 360 juta tahun yang lalu itu sudah ada tumbuhan berbiji. Kemudian di sini juga biji sebagai alat perkembangbiakan itu sudah mengandung embrio. Di situ sudah terjadi calon individu baru, dan di situ juga di dalam biji itu sudah ada nutrisinya. Ya. Jadi nutrisi ini digunakan untuk memberi makanan kepada embrionya untuk bisa berkembang, dan biji tentunya untuk bisa terawetkan ataupun tidak mudah rusak, maka di situ dilindungi oleh kulit biji. Jadi dengan adanya alat perkembangbiakan yang lebih baik, ini dikatakan bahwa tumbuhan kelompok biji itu memiliki perkembangan yang lebih maju ataupun paling maju dibandingkan dengan kelompok-kelompok tumbuhan yang di bawahnya. Ini adalah gambar dari biji. Ya. Di sini tidak kelihatan mikrofilnya, ya. Mikrofilnya coba saya. Memang tidak kelihatan mikrofilnya. Jadi alat pintu masuknya serbuk sari tidak kelihatan. Biji menjadi alat dispersal, alat untuk pemencaran. Jadi bisa dipencarkan sampai kemana-mana itu dengan menggunakan biji. Ya, kemudian tentunya dapat kemudian mendominasi ekosistem terestrial karena biji yang dihasilkan cukup banyak dan banyak
dan banyak cara untuk bisa menyebarkan. Ini adalah gambar biji. Kalau dilihat di sini ada kulitnya, ada integumen, jadi ada integumen luar dan ada integumen dalam. Nah, ini fungsinya adalah memprotek, melindungi embrio yang ada di dalam biji. Seperti itu. Kemudian biji dan serbuk sari, ya, ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk bisa mengadaptasikan diri untuk kehidupan di daratan. Kemudian ini sebagai tambahan bijinya bahwa dari keseluruhan biji tanaman itu dapat dikatakan bahwa merupakan reduksi dari gametofit yang mereduksi, kemudian sifatnya adalah heterospor. Jadi sudah dapat dibedakan antara yang jantan dan betina. Kemudian ada ovule. Ovule itu adalah bakal buah yang di dalamnya ada bakal biji. Kemudian juga ada polen. Jadi di sini ada heterospor, itu adalah ada bagian ovulanya dan ada polennya. Polen yang membawa serbuk sari membawa gamit jantan. Ini kalau dilihat apa namanya ciri-cirinya, ini mulai dari lumut, kemudian lumut yang merupakan tumbuhan non-vaskular, gametofitnya itu dominan, sporofitnya mereduksi. Ini hidupnya tergantung pada gametofit. Untuk nutrisinya, untuk makanannya, dia itu sangat tergantung dengan gametofit. Dibicarakan ini seperti itu. Jadi contohnya ini adalah sporofit. Gametofitnya itu di bagian atas, makanan dari gametofitnya. Jadi sporofit ini menumpang pada gametofit. Berkebalikan dengan tumbuhan paku. Tumbuhan paku dan juga tumbuhan vaskuler. Kalau lumut itu non vaskuler, kalau paku itu sudah vaskuler, jadi memiliki berkas pengangkut, ya, biji seedless vascular plant. Gametofitnya itu mengalami reduksi kecil, kemudian tidak tergantung. Jadi dia hidupnya itu tidak tergantung pada sporofit. Jadi di sini gametofitnya itu ini adalah gametofit dari tumbuhan paku. Dia tidak menggantungkan diri pada yang sporofit. Ini sporofitnya. Jadi sporofit ini dominan. Jadi menguasai siklus hidup dari tumbuhan paku itu adalah sporofit, tetapi kalau gametofit yang dominan adalah tumbuhannya itu sendiri. Kemudian kalau di sini gametofitnya juga mengalami reduksi, ya, biasanya mikroskopik tidak terlihat jelas, kemudian tergantung pada sporofit pada jaringan yang ada nutrisinya. Kemudian di sini juga sama dengan tumbuhan paku, yang dominan adalah sporofitnya, jadi yang menghasilkan spora, dalam hal ini adalah menghasilkan biji. Itu adalah tumbuhannya. Jadi ini mikroskopik female gametofit betina yang ada di dalam ovula bakal biji ini. Kemudian ini adalah yang jantan, ini ada di dalam seperti strobilus, ya, seperti strobilus. Kemudian ini adalah sporofitnya. Sporofitnya di mana di situ akan menghasilkan biji yang membawa
gamet jantan dan juga membawa gamet betina. Ini pada gimnosperme. Pada angiosperme ini di sini gametofit dan gametofit jantan dan gametofit betina ada di dalam bangunan ataupun struktur yang disebut sebagai bunga. Mikroskopik female gametofit ini ada di dalam bagian bunga. Kemudian mikroskopik gametofit yang jantan itu juga ada di dalam struktur bunga. Ini adalah sporofit. Jadi ini perkembangan evolusinya seperti itu. Perkembangan evolusi dari bentuk sporofit dan gametofit mulai dari tumbuhan lumut sampai tumbuhan paku dan juga tumbuhan berbiji. Dan ini dikatakan tumbuhan berbiji ini struktur seperti ini merupakan struktur maju paling kompleks. Kemudian heterosporanya, jadi sporanya itu memang sudah dapat dibedakan antara jantan dan betinanya. Megasporanya akan menghasilkan megaspora, kemudian di situ akan muncul ataupun di dalamnya terdapat gametofit yang betina, jadi megaspora di dalamnya terdapat gametofit betina, sedangkan mikrosporanya itu akan menghasilkan gametofit jantan. Jadi ada dua spora, megasporanya dan mikrosporanya. Kemudian ovul bakal biji dan produksi telurnya. Di dalam ovul bakal biji ini akan dihasilkan megasporanium. Ya. Di dalam megasporanya ada megaspor dan kemudian ada satu atau lebih integumen. Kalau di gimnosperme di sini hanya memiliki satu integumen, tapi kalau pada angiosperme biasanya sudah memiliki dua integumen. Jadi ada dua lapisan yang mengelilingi ataupun memproteksi melindungi biji. Jadi ovul ini adalah bakal biji yang kemudian akan berkembang menjadi biji. Nah, ini ada pembuahan bakal biji itu seperti ini. Ini adalah pada gimnosperme ya. Gimnosperme ini adalah mikrofil. Mikrofil adalah tempat lubang masuknya serbuk sari ataupun polen ya. Ini ada dinding sporanya. Kemudian ini akan berkembang megaspora. Ini adalah akan membawa menghasilkan gametofit betina ya, megasporanium. Kemudian ini polen tube. Jadi polen itu kalau masuk dia akan membentuk suatu buluh yang memanjang disebut sebagai polen tube. Kemudian di dalam bakal biji di sini akan menghasilkan telur yang siap dibuahi oleh sperma. Jadi ini masuk di sini, spermanya di sini masuk ke sini. Kemudian berkembang, selanjutnya menjadi embrio yang siap untuk bisa berkembang ataupun menjadi tumbuhan baru. Ini adalah pembuahan yang terjadi di dalam bakal biji. Bakal bijinya adalah di bagian ujung. Jadi kalau bottom ada seperti ini, ya di situ ada bakal bijinya, kemudian ada pembuahan sampai kemudian menghasilkan embrio, dan di sini akan ada juga cadangan makanan yang ada di sekitar ataupun mengelilingi embrionya sebagai cadangan makanan untuk bisa menyediakan makanan dari
bijinya. Kemudian gimnosperme itu disebut sebagai tumbuhan berbiji telanjang karena bijinya tidak bersembunyi di dalam bakal buah. Gimnosperme. Biji telanjang, biji-biji terekspos langsung pada sporofilnya dari konusnya tadi, dari strobilus yang membawa ovula ataupun bakal biji. Kemudian biji-biji angiosperme ini ada di dalam buah, jadi di dalam bakal buah. Kalau biji-biji dari gimnosperme itu langsung terdedah keluar, jadi dikatakan dia berbiji telanjang karena tidak ada buahnya. Jadi begitu berbusari masuk ya langsung menuju ke bakal bijinya. Tapi kalau angiosperme dia harus melewati putik kemudian sampai menuju ke bakal buah dan di situ akan membentuk buahnya yang dalamnya akan terdapat bijinya. Ini non-vaskular berubit yang sudah kemarin. Kemudian evolusi gimnosperme, ini catatan fosilnya dia muncul pada akhir periode Devonian, disebut sebagai progimnosperme, jadi sebelum gimnosperme. Ini sebagai bentuk dari ataupun mencirikan tumbuhan yang mulai memiliki biji, memiliki karakteristik biji, ya, adaptasi terhadap lingkungan darat. Ini adalah bentuk tumbuhan yang disebut tadi progimnosperme. Ya, ini fosilnya, itu catatan fosilnya seperti ini, yang paling dulu ya, paling awal seperti itu. Kemudian tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi dua kelompok, yang tadi berbiji telanjang, gimnosperme, biji terbuka, berbiji telanjang, dan angiosperme adalah berbiji tertutup karena bijinya ada di dalam bakal buah ataupun ovula. Kemudian catatannya tadi bahwa fosil gimnosperme itu muncul pada 305 juta tahun yang lalu, yang mendominasi pada zaman Mesozoik di ekosistem teresian. Kemudian gimnosperme ini lebih cocok daripada tumbuhan yang non-vaskuler untuk hidup pada daerah yang lebih kering. Kalau kemarin non-vaskuler tumbuhan paku itu hidupnya di tempat lembab, tapi kalau ini gimnosperme itu sudah hidupnya sudah lebih ke daerah yang kondisinya lebih kering. Kemudian biji-biji ini secara evolusi ini memiliki keuntungan, ya, karena dia memiliki sifat yang dorman, ya. Dia bisa dorman beberapa hari sampai beberapa tahun untuk biji-biji. Mungkin kalau untuk spora itu tidak demikian. Jadi biji-bijinya itu bisa dorman, kemudian sampai kondisi yang memungkinkan cocok untuk bisa berkembang, dia baru bisa berkembang. Tetapi kalau kalau lingkungannya belum memungkinkan untuk bisa berkembang, maka biji-biji dari tumbuhan berbiji ini akan dorman terlebih dahulu,
Jadi tidak mati ya, tidak mati, tapi kemudian bisa tumbuh kembali. Kemudian biji-biji juga memiliki cadangan makanan. Kemudian keuntungan yang lain lagi bahwa biji-biji tersebut bisa disebarluaskan dengan jarak yang cukup jauh, baik dengan angin maupun dengan hewan. Jadi dispersalnya itu sangat banyak sekali yang bisa kemudian memencarkan biji itu sampai ke daerah-daerah yang cukup jauh. Sehingga akhirnya tumbuhan berbiji itu bisa mendominasi ekosistem terestrial. Kemudian ini Angiospermae tadi, ini saya sudah tadi mendominasi ekosistem ya. Kemudian, nah, Angiospermae ini klasifikasinya dibagi menjadi 4 filum, yaitu yang pertama Cicadophyta, yang kedua Ginkgophyta, yang ketiga Gnetophyta, yang keempat Coniferophyta. Nah, ini untuk Angiospermae seperti apa, ciri-cirinya, Cicadophyta seperti apa, Ginkgophyta seperti apa, sampai ke Coniferophyta seperti apa akan dibicarakan pada pertemuan yang minggu yang akan datang. Kemudian kalau kita lihat perkembangan struktur dari mulai tumbuhan alga sampai ke biji, kalau kita lihat bentuk tubuhnya, itu alga masih berupa talus, kemudian lumut berupa talus, paku berupa konus, tumbuhan biji sudah berupa konus. Ya. Jadi tumbuhan itu dibagi menjadi dua berdasarkan struktur tubuhnya, yaitu Phalophyta dan Chromophyta. Ya. Jadi ini untuk klasifikasinya itu tergantung dari berdasarkan apa. Kalau berdasarkan bentuk tubuhnya itu tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu Phalophyta dan Chromophyta. Jadi tumbuhan itu dibagi menjadi dua kelompok, dua filum, Phalophyta dan Chromophyta. Jadi kemudian kalau kita lihat berkas pengangkutan, itu alga itu belum ada, kelompok makroalga belum ada, kemudian lumut juga belum ada, jadi berkas pengangkut makanan itu masuk lewat inhibisi seluruh tubuhnya. Kemudian kalau kita lihat paku itu sudah ada, jadi ini menunjukkan bahwa sudah ada perkembangan secara evolusioner itu sudah lebih maju karena sudah ada berkas pengangkut, di mana di situ sudah ada silem dan filmnya. Tapi belum selengkap dibandingkan dengan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji itu nanti silemnya bermacam-macam tipenya. Tipenya ada yang tersebar, ada yang teratur, kemudian teraturnya itu seperti apa, itu ada banyak sekali tipe-tipe dari berkas pengangkut dan tumbuhan berbiji. Kemudian berdasarkan tumbuhan berbiji di sini, maka ada tumbuhan yang disebut tumbuhan non-vaskuler, itu terdiri dari kelompok alga dan kelompok tumbuhan lumut. Kemudian yang satunya adalah tumbuhan vaskuler, terdiri dari kelompok tumbuhan paku dan kelompok tumbuhan berbiji. Ya. Jadi kalian bisa nanti mengingat-ingat seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bilang tumbuhan yang termasuk tumbuhan non-vaskuler itu apa saja, itu ada tumbuhan kelompok lumut dan kelompok tumbuhan alga dan lumut. Kemudian yang vaskuler itu adalah tumbuhan yang paku dan tumbuhan biji. Kemudian kalau kita lihat susunan struktur alat perkembangan biakannya, ada yang tersembunyi, kemudian ini alga, lumut, paku, tapi juga ada yang terlihat. Sehingga di sini ada
kelompok tumbuhan yang disebut sebagai kriptogami dan phanerogami. Ya. Jadi kalau ditanyakan kelompok tumbuhan yang termasuk kriptogami itu apa? Itu adalah kelompok alga, kelompok lumut, dan kelompok paku. Jadi masing-masing ini kalau kriptogami, paku itu termasuk ke dalam kelompoknya alga dan lumut. Kemudian yang phanerogami itu nampak kelihatan terlihat pembuahannya. Jadi tersembunyi itu adalah pembuahannya itu tersembunyi tidak kelihatan, tapi kalau di tumbuhan biji itu sudah tidak nampak. Yang dimaksud di sini adalah pertemuan antara serbuk sari dan putik itu kelihatan bisa dilihat seperti itu, sehingga dikatakan bahwa ini merupakan kelompok yang dengan struktur alat perkembangbiakan yang terlihat. Kemudian kalau embrio di sini alga itu belum mempunyai embrio, sementara lumut, paku, dan tumbuhan biji itu sudah memiliki embrio. Bunga tentu saja untuk alga, lumut, dan paku belum ada. Kemudian tumbuhan biji sudah ada. Kemudian biji ini juga yang ada dari tumbuhan berbiji, kemudian akarnya ada yang akar berupa akar rizoid, ada yang sudah berupa akar sejati. Di lumut juga rizoid, kalau paku sudah jadi, dan tumbuhan biji juga sudah sejati. Nah, seperti itu, jadi bisa diingat kembali kemarin sudah dibicarakan antara kelompok tumbuhan ini sifatnya seperti itu. Jadi ini perjalanan evolusi dari tumbuhan alga sampai tumbuhan berbiji, di mana tumbuhan berbiji ini sudah merupakan tumbuhan yang paling maju. Kemudian kita menginjak ke ciri karakteristik spermatofita ya. Tadi ada di bagian awal spermatofita karakteristiknya apa saja. Yang jelas dia memiliki sperma, pita itu, sehingga dia merupakan kelompok yang memiliki biji, kemudian juga memiliki bunga, ya, sehingga disebut juga sebagai kelompok antofita. Antos itu bunga, pita itu tumbuhan, jadi tumbuhan yang memiliki bunga. Kemudian spermatofita juga membentuk bulu serbuk sari, sehingga disebut sebagai embryofita sifonogama. Kalau pada paku itu embryofita asifonogama karena bulu serbuk sari itu tidak spora tidak membentuk suatu bulu. Kemudian perkawinan nampak jelas, yang sampaikan tadi phanerogami, jadi jatuhnya serbuk sari ke kepala putik itu adalah phanerogami. Kemudian tumbuhan kormus sejati, kormopita bisa dibedakan antara batang, daun, dan akar. Kemudian embrionya bersifat bipolar, yang satu berkembang menjadi batang dan daun, yang satu berkembang menjadi akar. Nah, setelah filogenetik dengan perkembangannya tertinggi untuk spermatofita. Kemudian dilihat tadi sudah berkas pengangkutnya, dia sudah memiliki berkas pengangkut sehingga disebut sebagai klasifikasi atau tracheophyta. Jadi nanti kalau ada klasifikasi di situ ada tracheophyta, berarti dia sudah memiliki berkas pengangkut. Ini adalah dari pollen ya, pollen yang membawa gamet jantan di dalam tumbuhan berbiji. Ini seperti itu. Jadi silakan nanti kalau ada yang kepengen meneliti pollen lebih jauh. Jadi ini pollen ini salah satu alat yang bisa digunakan untuk membantu klasifikasi. Jadi bentuk-bentuk pollen itu banyak sekali. Bentuk pollen dari kelompok, misalnya saja kelompok
kelompok famili dari Labiatae atau kelompok famili Apocynaceae dengan kelompok famili dari Solanaceae, itu dia akan memiliki bentuk-bentuk polen yang berbeda. Nah, jadi untuk bisa dari polen ini bisa kita ketahui jenis tumbuhan apa yang ada di lapangan. Ya. Jadi dulu pernah ada penelitian meneliti jenis-jenis tumbuhan yang disukai oleh lebah madu. Jadi di peternakan lebah ini mahasiswa mengambil serbuk sari yang ada di yang dibawa oleh lebah madu, kemudian diamati di situ. Nah, itu dari bentuk-bentuk itu kemudian bisa dilihat bahwa oh ternyata yang disukai oleh lebah madu itu adalah jenis-jenis tumbuhan ini. Nah, ini juga bisa menarik sekali untuk diteliti. Kalau kan ada yang silakan, kalau ada yang dekat rumah orang yang beternak lebah madu itu bisa diteliti sebenarnya yang paling banyak di sekitar itu apa, kemudian yang disukai itu apa. Jadi di situ nanti ada beberapa polen yang berasal dari rumput-rumputan. Ternyata itu juga banyak yang disukai lebah madu. Jadi tidak hanya tumbuhan yang berbunga, tapi rumput pun juga banyak sekali yang dibawa oleh lebah madu. Nah seperti itu, ini bentuknya seperti ini, jadi ada aperturanya. Masing-masing jenis tumbuhan itu memiliki apertura yang berbeda-beda. Karena itu memang ini bisa dipakai sebagai alat untuk membantu klasifikasi. Kemudian ada eksinnya, eksin itu lapisan paling kuat, ini adalah sangat kuat, sehingga menjadikan polen ini bisa bertahan sampai bertahun-tahun tidak rusak. Ya. Baik itu kena fisika, kena kimia, kena panas, dan sebagainya tidak rusak sampai bertahun-tahun. Sehingga kalau kita meneliti jenis-jenis tumbuhan masa lalu apa, itu bisa kita ambil beberapa lapisan di bawah tanah itu diekstraksi polennya seperti apa, kemudian itu cuma jenis apa, sehingga kita bisa ketahui bahwa dulunya ada jenis-jenis seperti ini. Jadi untuk selanjutnya sel sperma ini kemudian mulai menjadi dua, membentuk tabung polen, dan kemudian ada juga di situ berkembang sel vegetatif yang ini sebetulnya fungsinya hanya untuk mengantarkan sel sperma ini untuk bisa sampai ke bakal biji ataupun di telurnya. Kemudian kalau kita lihat klasifikasinya dari dulu sampai sekarang, dulu klasifikasi lama itu menurut Engler itu di situ ada divisi spermatofita. Dari divisi spermatofita tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua subdivisi, ada gimnosperme dan juga ada angiosperme. Kemudian angiosperme ini dibagi menjadi dua kelas, dicotyledone dan monocotyledone. Dan ada berkembangnya waktu ada sistem baru ya dari bukunya John dan Lucimer. Jadi di sini ada divisi Pinophyta, ini gimnosperme, dan divisi Magnoliophyta. Jadi ini sudah menggunakan juga akhiran pita-pita ini sudah menulis tata nama tumbuhan yang berlaku. Kemudian dari divisi Magnoliophyta, angiosperme dibagi menjadi dua kelas, Magnoliopsida dan Liliopsida. Nah ini karena kalau di dicotyledone ini belum memenuhi aturan tata nama tumbuhan secara internasional, karena kalau kelas itu menggunakan akhiran opsida, jadi Magnoliopsida dan Liliopsida. Sementara itu kalau divisi itu menggunakan akhiran pita, jadi Pinophyta dan Magnoliophyta.
Sehingga sekarang jarang sekali orang menyebutkan menggunakan gimnosperme dan angiosperme. Nah, jadi dengan berjalan waktu itu selalu dilakukan revisi-revisi tentang klasifikasi. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita melihat dulu klasifikasi seperti apa sehingga kemudian berkembang menjadi klasifikasi sampai sekarang. Klasifikasi yang modern ini tumbuhan biji dibagi menjadi 5 divisi. Ini paling baru ada divisi Pinophyta. Jadi yang divisi divisi Pinophyta itu kemudian dipotong lagi menjadi divisi Pinophyta sendiri, hingga Cicadophyta, Ginkgophyta, Spinophyta. Sementara yang Magnoliophyta masih satu kelompok yang tadi disebut sebagai angiosperme. Kemudian Spermatophyta letaknya di mana? Dia termasuk di dalam kategori superdivisi, di atas dari divisi ini ada superdivisi yaitu Spermatophyta. Kemudian ini juga kita lihat klasifikasi organisme. Itu ada kingdomnya, archaea, bakteria, prista, dan sebagainya sampai ke animalia. Jadi ini juga merupakan perkembangan klasifikasi. Kemudian ini kalau saya ambilkan dari buku John Musinger, ini ada tumbuhan itu dibagi menjadi 12 divisi. Ada 12 divisi, mulai dari tumbuhan lumut, liverwood, tumbuhan lumut yang termasuk Hepaticophyta, kemudian Anthoceratosphyta, lumut tanduk, lumut tanduk, Bryophyta, lumut sejati, Xylophyta, Lycophyta, sampai kemudian ke yang yang terakhir Spermatophyta itu mulai dari Pinophyta, Ginkgophyta, Cicadophyta, Gnetophyta, dan Magnoliophyta. Jadi Spermatophyta itu ada 5 divisi. Kemudian perbedaan gimnosperme dan angiosperme. Ya. Ini perbedaan antara berbiji telanjang dan berbiji tertutup. Jadi seperti itu, ada sifat bunganya. Gimnosperme bunga sesungguhnya belum ada, tetapi itu sudah dikatakan sudah ada bunganya. Kemudian angiosperme itu di dalam sporofil, di daun-daun sporofil itu membentuk suatu bunga. Jadi daun-daunnya itu seperti kelopak dan mahkotanya itu menggunakan sporofilnya. Bakal biji menempel pada daun buah, jadi langsung ya. Jadi daun buah makroskopik dengan di sini disebut sebagai kelompok biforkita. Sementara kalau makroskopik yang di angiosperme itu membentuk badan yang disebut butik, dan bakal bijinya ada di dalam bakal biji dengan bakal biji yang ada di dalamnya. Disebut sebagai biji tertutup. Makrosporofil dan mikrosporofil terpisah, jadi ada yang membawa gamet jantan dan gamet betina. Ini nanti strukturnya berbeda ya. Yang makrosporofil biasanya itu agak membulat, mikrosporofil agak memanjang. Nah, kalau di sini kata terpisah atau bertemu dalam satu bunga. Jadi kalau yang terpisah itu dia yang berumah dua, tapi kalau yang terkumpul itu adalah berumah satu. Di situ ada jantan dan betina dalam satu struktur bunga. Ini seperti itu, berbiji terbuka, jadi bijinya langsung berdedah keluar, tidak ditutupi oleh bakal buah. Di situ ada sisiknya di sini. Ini adalah sisik alenya, ini adalah bakal bijinya di sini. Ini adalah membantu untuk menerbangkan
bakar biji supaya sampai kemana-mana, memuntahkan bakar biji. Sehingga kalau yang angiospermae itu seperti itu, bijinya ada di dalam bakal buah. Penyerbukannya ada selalu anemogami, jadi menggunakan angin. Tapi kalau angiospermae bermacam-macam. Kemudian serbuk sari langsung pada serbuk lasi langsung jatuh pada bakar biji. Sementara ini serbuk sari jatuh pada kepala putih dulu, kemudian baru menuju ke bakar biji. Kemudian pembuahan tidak ada pembuahan ganda, ini jadi pembuahan ganda. Persamaannya, tadi perbedaannya, sama-sama memiliki bunga. Kemudian sama-sama ada mikrosporofil, stamen, makrosporofil, dan makrosporofil di daun buah. Biji dengan satu atau dua integumen. Kalau angiospermae tadi ada beberapa yang juga memiliki satu integumen untuk angiospermae. Kemudian dibentuk embrio, dibentuk dapat perisikel, dan dibentuk ikatan pembentuk kolateral. Tingkat evolusinya, angiospermae dianggap mempunyai tingkat evolusi lebih maju dari gimnospermae. Ini karena memang di sini ada beberapa hal yang lebih apa namanya angiospermae itu lebih bisa hidup dengan mudah, ya. Sehingga keanekaragaman habitat yang lebih tinggi, dia bisa hidup mulai dari yang dari mungkin di air, ya, ada beberapa yang darat, mulai ketinggian rendah, semua habitat itu bisa dijumpai angiospermae. Sementara kalau gimnospermae ini dijumpai. Sistem ikatan bulu yang lebih lengkap, jadi situ ada apa namanya amphibial, apa namanya sistem-sistem ada angiospermae. Kemudian adaptasi dari bunga yang biseksual, jadi ada beberapa biseksual. Kemudian banyak kita antara yang gimnospermae biasanya angin. Tentu saja juga lebih efektif, lebih banyak cara yang dilakukan pada kelompok banyak angiospermae. Oh, sudah selesai. Imigrasi dari spermatofita. Ya. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir terakhir sebelum UTS. Jadi nanti silahkan kalian belajar, ya, belajar semua mulai dari awal sampai sampai pertemuan yang terakhir ini. Begitu, masih di situ? Halo? Halo, Bu. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Masih di situ, Bu? Masih Iya, Bu. Masih, Bu. Sampai jam 12. Halo? Masih ada waktu 30 menit. Ya, masih ada waktu 20 menit, ya. 20 menit, silakan kalian diskusi di chat saja. Dilanjutkan di situ, nanti kalian bertanya, dan kemudian kalau ada yang tahu menjawab apa yang disampaikan Bu Utami tadi. Kemudian mungkin ada yang memberi masukan, silakan saja di situ di chat, dan nanti Bu Utami menambahkan
ataupun meluruskan kalau ada yang kurang tepat seperti itu. Ya, untuk tatap muka ini kita sudahi di sini saja. Kita lanjut ke diskusi di tim ya. Iya, Bu. Ya. Start dulu, silakan. Ini kalian nanti kehabisan kuotanya sangat besar katanya, sehingga kita agak ngirit sedikit, yaitu dengan menggunakan ini. Sudah. Mana? Iya, sudah. Iya, ya benar. Makin loh. Nah.